perubahan bentuk negara Indonesia saat ini disusun oleh Taurat Asklasya. Semenjak proklamasi pada 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem dan struktur pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan sejak 18 Agustus 1945. Bentuk dan sistem pemerintahan kita dikenal dengan negara kesatuan, yaitu unitary system. Kemudian pada 24 November 1945, bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat, yaitu federal system. Alasan yang menonjol saat itu, kekuasaan presiden yang besar dikhawatirkan negara-negara lain akan menjadi kekuasaan yang otoriter seperti Jepang yang baru menjajah kita. Dalam bentuk negara serikat ini mulai tumbuh partai politik. Bung Karno yang menjadi presiden dan berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di negara kesatuan tetap menjadi presiden, dari Bung Hatta juga tetap menjadi wakil presiden. Namun, Bung Karno hanya berfungsi sebagai kepala negara. Sebaliknya, yang menjadi kepala pemerintah adalah pemimpin partai politik yang disebut sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan di dalam sistem pemerintahan di negara kesatuan ataupun di negara federal, sistem sentralisasi ataupun desentralisasi bisa dijalankan. Di setiap struktur pun bisa saling bergantian dipergunakan di suatu untuk negara kesatuan seperti yang berlaku semenjak negara kita kembali ke negara kesatuan. Sistem pelaksanaan penataan pemerintah dilakukan secara sentralisasi terpimpin. Kepemimpinan pemerintah Presiden Soekarno dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Bung Karno mengendalikan pemerintahan negara terpimpin dan sentralistik. Semua kegiatan politik termasuk aktivitas partai politik dikendalikan Bung Karno. Pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkendalikan walaupun ada beberapa ungkapan ketidakpuasan di beberapa daerah. Bung Karno selesai, sistem pemerintahan Orde Baru tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Orde Lama yang sentralistasis. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai tertata dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang dipimpin oleh kepala daerah tingkat 1, gubernur, dan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh kepala daerah tingkat 2, bupati atau wali kota, berjalan dengan menggunakan cara-cara sentralistik. Setelah pemerintahan Bung Karno selesai, sistem pemerintahan Orde Baru tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Orde Lama yang sentralistis. Istilah desentralisasi dipergunakan dalam pemerintah negara kesatuan untuk memberikan atau melimpahkan sebagian kekuasaan yang ada di pusat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dipergunakan untuk memberikan pelimpahan sebagian dari beberapa kewenangan sesuai kemurahan kewenangan pemerintah pusat. Istilah otonomi dipergunakan dalam sistem pemerintah federal. Ketika setiap negara bagian melimpahkan sebagian wewenangnya ke sistem pemerintah yang baru dibentuk, ini pemerintah federal. Pemerintah federal otonomi dipergunakan untuk memberikan wewenang penuh kepada federal untuk mengatasi semua kekuasaan pemerintah bagian yang tidak mampu mereka lakukan sendiri. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perubahan dalam sistem dan struktur pemerintahan dapat membawa dampak positif jika dilakukan dengan perencanaan matang, partisipasi publik, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, perubahan tersebut juga bisa menimbulkan ketidakstabilan atau birokrasi yang lebih kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.